Perkenalkan, nama saya Dia Sylvia Maulida dengan NPM akhir 113. Yang pertama, perbedaan antara tata kelola pemerintahan konvensional dengan berbasis digital. Tata kelola pemerintahan konvensional adalah sistem yang mengandalkan proses manual dan birokrasi tradisional dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan. Seluruh kegiatan administrasi, mulai dari pengarsipan, pelayanan publik, hingga pengambilan keputusan dilakukan secara tatap muka dan menggunakan dokumen fisik. Proses ini seringkali memakan waktu lama, tidak efisien, serta rentan terhadap kesalahan manusia dan praktik korupsi karena keterbatasan transparansi. Selain itu, interaksi antara masyarakat dan pemerintah hanya dapat terjadi dalam batas waktu dan ruang tertentu, sehingga pelayanan publik menjadi lamban dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, tata kelola pemerintahan berbasis digital atau digital governance atau e-government merupakan sistem pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik dalam menyelenggarakan pemerintahan. Melalui penerapan sistem digital, proses administrasi dapat dilakukan secara daring atau online dengan akses data yang terintegrasi antar instansi sehingga mempercepat pelayanan publik dan mengurangi prosedur birokrasi yang berbelit. Pemerintahan digital juga memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dan layanan kapanpun dan dimanapun, tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada orientasi kerja. Pemerintahan konvensional berfokus pada proses manual dan tatap muka, sedangkan pemerintahan digital menekankan kecepatan, efisiensi, dan keterbukaan berbasis teknologi. Yang kedua, solusi yang dapat dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan kesenjangan digital. Kesenjangan digital antara aktor pemerintah dan masyarakat menjadi salah satu tantangan utama dalam penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Pemerintah perlu menerapkan strategi yang menyeluruh agar transformasi digital dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Salah satu solusi utama adalah dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur digital, terutama di daerah terpencil yang masih minim akses internet dan perangkat teknologi. Pembangunan jaringan broadband, perluasan fiber optik, serta penyediaan layanan internet publik gratis dapat memperkecil kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Selain infrastruktur, pemerintah juga harus memperkuat literasi digital, baik untuk aparatur sipil negara atau ASN maupun masyarakat umum. Pelatihan dan sosialisasi mengenai penggunaan teknologi, keamanan data, dan pemanfaatan layanan digital harus dilakukan secara berkelanjutan agar pengguna mampu beradaptasi dengan sistem digital. Pemerintah juga dapat menyediakan subsidi teknologi berupa bantuan perangkat seperti laptop atau smartphone dan paket data murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memastikan kesetaraan akses. Terakhir, pemerintah perlu membangun kolaborasi multi pihak dengan sektor swasta, akademisi, dan lembaga non-pemerintah untuk mempercepat pemerataan digital secara nasional. Upaya-upaya ini akan memastikan bahwa digitalisasi pemerintahan tidak hanya efektif di pusat, tetapi juga inklusif hingga ke lapisan masyarakat bawah. Yang ketiga, tantangan dalam implementasi e-government di negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkan e-government secara efektif. Tantangan pertama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Banyak daerah yang belum memiliki jaringan internet stabil, listrik memadai, atau perangkat teknologi yang sesuai untuk mendukung layanan digital. Hal ini menghambat pemerataan akses dan menyebabkan kesenjangan digital antar wilayah. Tantangan kedua adalah rendahnya literasi digital di kalangan aparatur pemerintah maupun masyarakat. Banyak pegawai pemerintahan yang masih terbiasa dengan sistem manual dan belum sepenuhnya memahami penggunaan teknologi digital dalam pekerjaan mereka, sehingga transformasi digital berjalan lambat.
Tantangan ketiga berkaitan dengan keamanan data dan privasi. Kurangnya regulasi dan perlindungan siber yang kuat menyebabkan kerentanan terhadap kebocoran data dan serangan siber yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan digital. Selain itu, keterbatasan pendanaan juga menjadi kendala besar karena penerapan e-government memerlukan investasi tinggi dalam perangkat, server, dan sumber daya manusia. Terakhir, terdapat resistensi budaya birokrasi yang masih kuat, di mana banyak instansi pemerintahan belum siap berubah ke sistem yang lebih terbuka dan efisien. Resistensi ini sering disebabkan oleh kekhawatiran kehilangan kontrol, kebiasaan kerja lama, dan minimnya dukungan kepemimpinan yang visioner. Akibatnya, pelaksanaan e-government sering berjalan tidak konsisten antar lembaga dan tidak mencapai potensi optimalnya. Yang keempat, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam governance digital untuk meningkatkan kepercayaan publik. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam governance digital merupakan faktor kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Transparansi berarti keterbukaan informasi pemerintah kepada masyarakat, di mana data, kebijakan, dan proses pengambilan keputusan dapat diakses dengan mudah melalui platform digital. Contohnya melalui portal resmi pemerintah yang menampilkan laporan keuangan, program kerja, dan capaian kinerja secara real-time. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui bagaimana kebijakan dijalankan dan sejauh mana pemerintah bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran publik. Sementara itu, akuntabilitas mencerminkan kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan kepada masyarakat. Dalam konteks digital, hal ini dapat diwujudkan melalui sistem pelaporan daring, audit berbasis data, serta mekanisme pengawasan publik seperti fitur pengaduan online. Dengan penerapan dua prinsip tersebut, pemerintah menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan dan kejujuran dalam pengelolaan negara. Masyarakat yang dapat memantau langsung kinerja pemerintah akan merasa lebih percaya bahwa lembaga publik bekerja dengan integritas dan efisiensi. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas digital tidak hanya meningkatkan efektivitas pemerintahan, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintahan di mata masyarakat.